Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat YF hamba Allah, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah. Kisah yang menceritakan dua orang soleh yang sangat warak lagi jujur. Sehingga ketika suatu hari mereka menemukan harta, bukannya berebut untuk mengambilnya, justru mereka berebut untuk saling menolak harta tersebut. Alkisah di masa lalu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, hiduplah dua orang soleh yang sangat warak. Mereka sangat jujur, amanah, dan tak mudah terpedaya oleh harta dunia. Keduanya pun kemudian dipertemukan dalam sebuah muamalah. Suatu hari, dua pria saleh itu bertransaksi jual beli tanah. Seorang membeli sebidang lahan dari yang lain. Kesepakatan pun terjalin. Keduanya bertransaksi, kemudian berpisah. Beberapa hari berikutnya, pria yang membeli tanah mendatangi si penjual, bukan untuk komplain tentang tanah yang ia beli, melainkan ia ingin memberikan seguci emas. Ada apa gerangan? Pikir si penjual. Bukankah dia sudah membayar tunai tanah sesuai perjanjian jual beli? Ternyata si pembeli telah menemukan seguci emas terpendam di bawah tanah yang ia beli. Saat menggalinya, emas-emas itu ditemukan. Ia pun bermaksud mengembalikan emas itu, karena dipikirnya emas itu merupakan harta si pemilik tanah yang lupa tak diambil ketika menjual tanah. Ambillah emasmu, aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas, ujar si pembeli kepada pemilik tanah. Namun, ternyata seguci emas itu bukan milik si penjual. Ia hanyalah pemilik tanah itu, bukan beserta emas di dalamnya. Ia pun baru tahu bahwa di bawah lahannya terpendam harta yang jumlahnya banyak. Seperti halnya kejujuran si pembeli menemukan harta terpendam, si pemilik tanah pun berkata jujur bahwa dia bukan pemilik emas. Ia pun menyerahkan emas kembali kepada si pembeli. Aku menjual tanah kepadamu beserta isinya, ujar si pemilik tanah. Inilah sikap orang yang soleh. Mereka bukan berebut harta seperti kebanyakan orang. Keduanya justru saling menyerahkan harta karena takutnya kepada Allah dan mereka yakin itu bukanlah hak mereka. Kebingungan pun melanda mereka. Akhirnya, keduanya menemui seorang hakim untuk memutuskan perihal seguci emas itu. Mendengar kisah keduanya, hakim pun kebingungan. Tapi, ia takjub pada kedua orang soleh yang sama-sama berakhlak mulia. Hakim pun seorang yang bijak. Ia tidak mungkin sembrono memutuskan sesuatu. Ia kemudian berpikir keras untuk memecahkan masalah keduanya seadil-adilnya. Sang hakim pun kemudian menemukan sebuah solusi yang akan menyenangkan kedua pihak. Ia pun bertanya pada dua pria soleh itu, "Apakah kalian berdua memiliki anak?" tanyanya. Seorang berkata, "Saya memiliki seorang anak laki-laki." Sementara seorang yang lain berkata, "Saya memiliki seorang anak perempuan," tuturnya. Maka diputuskanlah perkara yang sangat agung. Hakim berkata, "Nikahkanlah anak-anak kalian itu, dan berilah mereka kecukupan dari seguci emas ini. Bersedekahlah kalian dengan harta ini." Putus sang hakim. Giranglah keduanya dengan putusan tersebut. Kedua orang soleh itu sangat gembira akan menjadi besan. Maka dilangsungkanlah pernikahan putra-putri dari bapak-bapak yang soleh. Anak-anak mereka pun pasangan yang soleh dan solehah. Pasangan itu membangun rumah tangga dengan harta seguci emas itu. Kedua pria soleh itu pun gembira.
Kisah tersebut kurang lebih diambil berdasarkan kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Derajat hadis pun sahih, sehingga kisah tersebut benar adanya pernah terjadi di masa lampau dengan Rasulullah sebagai pembawa kabar. Dua pria soleh telah menjadi teladan bagi muslimin bersikap wara. Mereka bersikap sangat hati-hati pada hal yang belum jelas halal dan haramnya. Tak jelas bagi mereka kehalalan seguci emas itu bagi mereka, meski harta itu sangat menggiurkan. Mereka pun meninggalkan syubhat. Dalam hadis Arba'in disebutkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar, yakni syubhat, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka ia membersihkan din dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, berarti dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat YF hamba Allah, bagaimana kisah ini menurut kalian? Adakah kisah seperti ini bisa terjadi di era sekarang? Ironisnya, jika kita mengingat beberapa berita tentang sepasang saudara kandung atau suami istri yang rela saling menyakiti, bahkan membunuh untuk memperebutkan segenggam harta. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongannya kepada kita dalam setiap peristiwa yang kita jumpai, agar kita tidak tersesat oleh nafsu dan tipu daya setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.